Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan sesuai dengan pedoman capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama atau CPMK yang pertama untuk mata kuliah Hukum Organisasi Internasional, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan istilah, definisi, pengertian dari organisasi internasional. Istilah yang berkembang berkaitan dengan hukum organisasi internasional ada dua yang sering dikenal di masyarakat. Yang pertama adalah International Organization Law atau hukum organisasi internasional. Yang kedua adalah International Institution Law atau hukum institusi internasional. Istilah yang kedua sangat jarang kita dengar, bahkan juga tidak sering dipakai oleh para ahli hukum. Mengapa demikian? Karena seringkali mereka mendefinisikan dengan secara sempit bahwa hukum institusi internasional itu hanya aturan yang mengatur berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya administrasi dari suatu organisasi internasional. Sedangkan istilah hukum organisasi internasional seringkali dianggap lebih luas dan bahkan sering dikenal dan juga digunakan oleh para ahli hukum organisasi internasional. Mengapa demikian? Karena yang diatur tidak hanya masalah administrasinya saja, tetapi juga meliputi dasar yuridis, mengapa organisasi internasional itu dibentuk, kemudian juga termasuk dasar filosofis, mengapa organisasi internasional bisa berdiri, dan lain sebagainya. Sampai hari ini, tidak ada definisi yang memberikan penjelasan tentang apa itu hukum organisasi internasional menurut aturan-aturan internasional. Tidak ada satupun perjanjian internasional yang diatur di dalam hukum internasional memberikan suatu provisi atau pasal yang berkaitan dengan pengertian atau definisi tentang organisasi internasional. Sehingga kemudian muncullah banyak sekali pendekatan yang dipakai. Tetapi ada yang menggunakan pendekatan luas dan sempit. Pendekatan yang sempit seringkali hanya menitik beratkan bahwa organisasi internasional itu adalah suatu sarana atau wadah atau kelembagaan atau struktur organisasi dan proses administrasinya saja. Sedangkan para ahli hukum yang menggunakan pendekatan luas, mereka mengatakan bahwa organisasi internasional tidak hanya kelembagaannya saja, tetapi meliputi dasar yuridis pendirian, syarat dan status keanggotaan, ruang lingkup kerjasama, serta mekanisme internal dan eksternal dari organisasi internasional. Dalam perkembangannya, ada dua macam organisasi internasional. Yang pertama adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh pemerintah atau negara. Kita sudah tahu contohnya adalah seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN atau Asosiasi Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk yang kedua adalah organisasi yang dibentuk oleh organ-organ atau aktor non-pemerintah. Misalnya saja, seringkali kita kenal dengan istilah International NGO atau International Non-Governmental Organization. Contoh misalnya adalah Greenpeace Internasional. Mereka bekerja untuk menyelamatkan lingkungan dan anggotanya bukan negara, didirikan bukan oleh negara. Sekarang kita lanjut pada definisi organisasi internasional menurut para ahli. Definisi yang pertama diberikan oleh Leroy Bennett. Leroy Bennett memberikan definisi organisasi internasional sebagai a permanent organization to carry on a continuing set of functions, voluntary membership of eligible parties, basic instruments stating goals, structure, and methods of operation,
a broadly representative consultative conference organ, dan yang terakhir, permanent secretariat to carry on continuous administration, research, and information functions. Dari definisi Leroy Bennett ini, dapat kita simpulkan bahwa organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang permanen. Mereka memiliki fungsi-fungsi yang ditetapkan oleh mereka sendiri, dan kemudian mereka memiliki sekretariat tetap untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya administratif, dan kemudian ada instrumen dasar yang mengatur jalannya roda organisasi internasional, dan yang terakhir, mereka punya organ, di mana organ-organ ini dibentuk sesuai dengan ketugasannya dan kewenangannya masing-masing. Itulah definisi yang diberikan oleh Leroy Bennett mengenai organisasi internasional. Definisi yang kedua adalah definisi yang diberikan oleh Boeth. Boeth mendefinisikan organisasi internasional sebagai they were permanent association of governments or administration based upon treaty of a multilateral rather than a bilateral type and with some definite criterion of purpose. Definisi yang diberikan oleh Boeth dapat kita simpulkan bahwa organisasi internasional itu adalah suatu perkumpulan. Perkumpulan ini beranggotakan negara, dan kemudian dia juga bersifat administrasi, dan kemudian mereka memiliki fungsi-fungsi tertentu yang ditentukan pada perjanjian multilateral yang mereka sepakati. Menurut Pak Boeth, dititik beratkan dalam definisinya bahwa perjanjian yang mendasari pembentukan organisasi internasional sifatnya adalah perjanjian multilateral, bukan perjanjian bilateral. Sehingga dari definisi yang tadi sudah dijelaskan oleh Leroy Bennett dan juga Boeth, di situ dapat kita simpulkan bahwa organisasi internasional setidaknya dalam memberikan pengertian organisasi internasional setidaknya ada beberapa elemen-elemen. Yang pertama adalah organisasi internasional didirikan oleh negara. Sehingga negara-negara merupakan anggota dari organisasi internasional. Pendiriannya berdasarkan perjanjian multilateral, bukan perjanjian bilateral. Sehingga kita tahu Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka didirikan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disepakati oleh lebih dari 2 negara. ASEAN pun demikian, didirikan berdasarkan Piagam ASEAN. Yang ketiga, mereka memiliki fungsi, tugas pokok fungsi dari organisasi tersebut diatur di dalam perjanjian internasional, termasuk struktur organisasi dan organ-organ. Mereka diberikan kewenangan dan ketugasan tertentu di dalam organisasi internasional. Semuanya ini diatur di dalam perjanjian multilateral yang mereka sepakati. Dan yang paling terpenting dalam kita mendefinisikan organisasi internasional adalah bahwa jalannya roda organisasi internasional, mereka menghormati keberlangsungan dan melaksanakan hukum internasional. Sehingga PBB dalam menjalankan roda organisasi, mereka harus mengikuti dan tunduk hukum internasional. Termasuk juga ASEAN ketika mereka melakukan kerjasama atau tindakan-tindakan hubungan eksternal dengan pihak di luar ASEAN, mereka pun juga harus tunduk pada hukum internasional. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa hubungan antara hukum internasional dengan organisasi internasional? Hukum internasional seperti yang kita pahami memiliki banyak peran di dalam masyarakat internasional. Kita sering mendengar istilah ubi societas, ubi ius. Tidak ada masyarakat, tidak ada hukum. Ketika organisasi internasional lahir di tengah masyarakat internasional, maka perlu adanya hukum internasional. Hubungan antara hukum internasional dengan organisasi internasional salah satunya adalah sebagai subjek hukum internasional. Organisasi internasional saat ini dikenal sebagai salah satu subjek hukum internasional selain negara.
Kita sudah tahu bahwa negara adalah subjek tradisional dari hukum internasional. Tetapi dalam perkembangannya, negara membentuk organisasi internasional dan juga ada subjek-subjek HI non-negara. Keberlangsungan organisasi internasional, mereka harus tunduk pada hukum internasional. Itulah mengapa mereka menjadi salah satu subjek hukum internasional. Yang kedua, hubungan antara hukum internasional dengan organisasi internasional adalah organisasi internasional membantu pembentukan hukum internasional. Banyak sekali kerja-kerja atau hasil rumusan kebijakan yang dibentuk oleh organisasi internasional memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum internasional. Banyak sekali resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melahirkan aturan baru di dalam hukum internasional. Hubungan yang ketiga adalah organisasi internasional merupakan forum penyelesaian masalah yang dihadapi oleh anggotanya. Di dalam konstitusi setiap organisasi internasional diatur bagaimana komunikasi antar anggota dari organisasi internasional tersebut. Sehingga jika terjadi permasalahan, maka mekanismenya diserahkan kepada mekanisme komunikasi yang diatur di dalam organisasi internasional tersebut. Sehingga misalnya ada negara yang mereka berkonflik dengan negara lain, mereka dapat menyerahkan konflik tersebut melalui mekanisme yang diatur di dalam organisasi internasional. Hubungan yang ketiga adalah sebagai alat untuk menerapkan kaidah hukum internasional. Kita tahu bahwa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa diatur kewenangan Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB sebagai organisasi yang menjaga, sebagai organ yang menjaga pertahanan keamanan dunia, mereka memiliki fungsi untuk dapat memberikan sanksi kepada negara yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Disinilah peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai suatu alat untuk menerapkan kaidah hukum internasional. Demikian penjelasan mengenai istilah, definisi, pengertian, serta hubungan antara hukum internasional dengan organisasi internasional. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan juga mudah dipahami, sehingga nantinya dapat menjadi bekal untuk memahami materi-materi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube edukasi saya ini, sehingga dapat mendapatkan update informasi berkaitan dengan materi hukum internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.